Saya sangat mencintai anak-anak, terlebih lagi anak-anak yang mungkin mengalami disabilitas, karena mereka juga anak-anak yang istimewa, anak-anak yang smart ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya milik orang-orang yang sehat, tapi orang-orang yang berkekurangan pun mereka memiliki hak. I think this from China. Do you know what is that? Can you guess? From China? Yeah. When I was fever, I got fever. Yeah. My mother always like to give this fruit for me. Can you touch? What is that? And then let you smell. Let you smell. Yeah. No? Okay. Yeah. Do you know what is that? There are many water inside. Okay? Tahu itu. Go. Aku tahu. Can you speak English? Can you touch and smell? What is that? And If you guess. know, I hope you can answer that in I English. know. You know? And Melanie? What is that, Melanie? The color is a little bit yellow. Yeah? And Putiara. Yes. Aku tahu. What's that? Oh, Tell this is me, what is that? pear. Pear. How to spell pear? P-E-A-R. I like pear. Yes, pear. U-A-M Q-U-A-M P-I-F-I-E-R E-R. E-R Iya. Quantifier, Apa itu? pembilang ya, Iya. pembilang atau kalau kalian bingung pembilang itu apa sih? Kata Anda yang dipakai buat menjelaskan. Kalau kita bilang paper itu apa nah? Kertas. Kertas. Kita bilang sehelai kertas. A piece of paper. Apa? A piece of paper. Ya, a piece. How to spell a piece? A spasi P-I E C-E. A piece of Paper. 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 How to spell paper? P-A-P-E-R. Artinya Artinya sehelai kertas. Oke. Next. tunggu men. Piece. Piece of trousers. Sepasang celana panjang. Betul. Pair of CR. Trousers. T-R-O-U-S-E-R-S. Trouser. Ah. S. Trouser. Oke, friend. Oke. Continue. Oke, next. A grain of. Jumpa lagi bersama saya Ritson Manyonyo. Sahabat disabilitas, senang berjumpa dan saya selalu berdoa kita sekalian yang sering mengikuti tayangan ini selalu sehat, kuat, panjang umur, dijauhkan daripada COVID-19 dan kita disiplin atas prokes yang ada dan akhirnya memang hidup harus terus diperjuangkan. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah ada bersama seorang ibu yang luar biasa, memberi waktu, hati, pikiran, memberi tenaga untuk menjadi volunteer, berkontribusi terhadap mempersiapkan masa depan generasi tunanetra Indonesia yang ada di Yayasan Al-Sofan. Langsung kita sapa saja. Salam jumpa Ibu Syayo. Salam jumpa Pak Rizal. Ya, gimana kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Ya, kondisi pandemik di lingkungan di rumah sudah amankah? Sudah mulai tidak terdengar lagi siaran siapa ACBCC meninggal. Sudah menurun, puji Tuhan. Menurun ya? Bulan Oke. lalu saya juga sudah baru sembuh dari COVID juga. Wow. Bulan Juli.
terpapar juga. Terpapar juga tanggal 16 Juli. 16 Juli. Iya. Bersama suami dan Suami saya anak-anak. juga kena. Semua. Anak saya Januari kena. Bagaimana rasanya, Bu? Kena Rasanya COVID. ya sakit sekali kalau secara ini fisikal saya sebenarnya sehat, tapi kalau gejala-gejala Psikis, gejala-gejala yang saya alami itu yang paling nggak tahan tuh ngilu-ngilunya, ngilu-ngilu sama demam selama Otot 3 atau tulang? semua Semua tulang badan, iya. dari kepala sampai kaki. Iya, sampai lemes rasanya. Titik kritis itu di hari keberapa? 3 hari pertama. 3 hari pertama. Iya. Itu kritis sekali. Iya, sampai rasanya kan kayak antara saya nggak batuk, nggak pilek, tapi hidung saya rasanya mampet. Jadi saya merasakan mungkin kalau orang-orang yang mengalami komorbid, Iya. sesak nafas atau punya penyakit bawaan lain. penyakit bawaan atau obesitas itu memang agak riskannya di situ ya. Ya, Lalu hari ke-7 saya kehilangan indera penciuman. oke. Dan puji Tuhan setelah melewati 14 hari saya sehat, tapi kemudian berita duka mama saya sakit dan akhirnya saya pulang ke Surabaya, dan pada tanggal 8 Agustus yang lalu mama saya meninggal. Oke. Jadi Ibu adalah bagian daripada proses pandemik ini Iya, yang juga turut serta merasakan, Bu ya. iya, Namun akhirnya semua berjalan dengan baik dan bisa lolos dari keadaan yang sulit itu. haleluya. Mudah-mudahan nggak lagi ya, Bu ya. Iya. Dan tidak perlu dicari tahu dari mana, karena siapa. Itulah Pandemi, namanya pandemi, jadi ya hampir semua tunggu arisan. Oke, baik. Sahabat disabilitas, siapakah Ibu Siayung atau yang dipanggil oleh anak-anak panti tunanetra Elsa Fan, Ma'am atau Miss? Mem Xiao. Ma'am Xiao. Ya. Bisa dicerita singkat, Ibu? Saya waktu selesai dari pekerjaan saya, jadi saya tahun lalu tepatnya tanggal 1 Juli tahun lalu saya mengundurkan diri dari perusahaan saya. Sudah bekerja cukup lama, hampir 20 tahun. Dan itu perusahaan besar? Ya, perusahaan ya lumayan besar, international company, Italian international company. Lalu saya singkat cerita, setelah saya mengundurkan diri, Tuhan mengingatkan saya di waktu-waktu yang saya miliki lebih banyak di rumah itu, saya merenung kira-kira apa yang dapat saya berikan untuk orang lain. Dan saya teringat akan panti asuhan, tapi saya ingin panti asuhan yang lebih spesifik. Artinya kalau panti asuhan biasa memang banyak, tapi panti asuhan yang memiliki kekhususan. Dan saya ingat beberapa tahun yang lalu, sudah lebih dari 10 tahun ya, saya pernah mengunjungi panti, yaitu panti asuhan Elsa Fan. Wow. Di mana anak-anak di situ mengalami disabilitas, yaitu gangguan pada indera penglihatan. Penglihatan. Iya. Apa yang membuat Ibu Siayung 10 tahun yang lalu kemudian ada memori yang kuat, sehingga memori yang lampau itu terpanggil kembali untuk akhirnya Elsa Fan? Saya merasa saya sangat mencintai anak-anak, terlebih lagi anak-anak yang mungkin mengalami disabilitas, karena mereka juga anak-anak yang istimewa, anak-anak yang smart ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya milik orang-orang yang sehat, tapi orang-orang yang berkekurangan pun mereka memiliki hak. Jadi Tuhan memanggil saya untuk melayani di sini. Saya langsung menghubungi Bapak Ritson, puji Tuhan masih punya nomornya. Dan puji Tuhan Pak Ritson dengan senang hati menyambut saya. Sampai datang ke rumah itu saya sangat terharu. Ternyata welcome banget gitu. Ya. Dan dalam impian Ibu, apa yang sebenarnya ingin didedikasikan, dan dari dunia profesionalisme kemudian tiba-tiba berubah harus menjadi semacam pekerja sosial yang ya tidak punya benefit secara dunia ya, Bu ya. Benar. Apa yang dicari sebenarnya, Bu Siayung? Yang dicari itu saya melihat justru dengan memberi itu rasanya bahagia sekali. Dan saya ingat pada nasihat orang tua saya, sebuah sumur kalau dia nggak pernah Timba? ditimba, lama-lama kering. Tapi ketika sumur itu
walaupun sudah tua, tapi kalau dia terus ditimba, dia akan terus menghasilkan air. Wow. Dan itu memberkati banyak orang. Dan saya rindu apa yang saya miliki yang mungkin bagi orang lain nggak seberapa, kamu cuma punya apa. Tapi saya percaya dengan apa yang saya miliki, saya bisa berbagi pada anak-anak. Saya senang sekali kalau lihat anak-anak itu antusias, semangat. Oke, apa yang Ibu perbuat bersama generasi tunanetra Indonesia yang ada di Panti Tunanetra El Safan? Saya belajar mengajar untuk bahasa Inggris. Jadi perbedaannya kalau belajar bahasa Inggris secara umum di sekolah itu kan cuma nulis ya, mereka Berbasis kurikulum ya? benar. Tapi saya berusaha membuat bahasa Inggris itu menarik buat anak-anak. Oke. Jadi saya pakai alat peraga. Alat peraga. Iya, mungkin alat peraga yang sederhana tapi benar-benar inget di pemikiran mereka gitu. Dalam bentuk apa bisa diceritakan? Misalkan seperti kita belajar tentang ilmu tubuh kita. Oke. Ya, jadi anak-anak tahu apa namanya jantung tuh di mana. Dengan meraba itu mereka bisa tahu. Oh, jadi kebetulan waktu Yang tidak itu, tampak di luar ya? Iya betul, jantung, paru-paru, kepala, mata seperti apa. Dan saya satu hal ini Pak Ritson yang membuat saya sangat terharu ketika kita menceritakan tentang tubuh kita. Oke. Anak-anak ada yang bertanya pada saya, Mem, apakah saya cantik? Ya, am I beautiful? It's Dan really, Ibu menjawabnya? really so touch my heart. Jadi saya sangat terharu. Saya jawab, you are so beautiful. Yes. Ya, saya ingatkan pada mereka, walaupun kamu tidak dapat melihat, tapi saya melihat kamu. You have your skin is dark, Okay. ya, kulit kamu agak hitam, tapi kamu cantik. Kamu punya rambut yang keriting, kamu Wah. punya suara yang bagus. Saya hitam nih kayaknya cakep. Jadi Oke. itu sangat menyentuh hati. Ya. Jadi orang-orang itu harus belajar lebih banyak lagi bersyukur. Jadi Oke. dengan mengunjungi seperti ini, hati saya juga semakin bersyukur gitu. Sekali lagi ingin ditegaskan, mengapa Ibu memilih untuk menjadi mata, menjadi relawan, menjadi sahabat bagi anak-anak tunanetra. Sementara Ibu dari Kota Depok ke Jakarta Timur itu transportasinya harus naik kereta, berpindah transportasi satu ke transportasi yang lain. Sangat membutuhkan waktu dalam perjalanan. Iya. Memang kalau secara hitung-hitungan matematika mungkin bagi orang lain membuang waktu ya. Ya. Tapi bagi saya itu sangat exciting. Jadi seminggu sekali saya sudah komitmen pada Bapak Ritson. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan waktu saya banyak-banyak. Tapi dengan seminggu sekali saya usahakan untuk selalu hadir. Setiap hari Kamis ya? Iya, setiap hari Kamis. Dengan Ya. waktu 2 jam saja. Tapi benar-benar quality time. Quality time. Quality time with Waktu my yang- kids. Saya Yes, menganggap anak-anak ini sangat berkualitas. anak-anak saya sendiri. Jadi ini ada sesuatu yang membuat saya Chemistry. bersemangat gitu. Iya. Encourage myself. Oke, sudah punya relationship yang sangat kuat sehingga tak terpisahkan. Benar. Jadi anak-anak itu seperti anak-anak saya juga. Gitu, Pak. Prosesnya Bu Siayung karena tentu tidak langsung dalam satu kelas semua mereka, bagaimana metodenya? Metodenya, jadi saya mengajar itu, terus saya juga minta anak-anak untuk menulis dengan braille. Oke. Walaupun saya nggak bisa braille, tapi saya cek setelah mereka menulis, langsung saya cek juga, double check benar nggak spellingnya. Oke. Lalu, Oh, tidak hanya conversation ya? iya, jadi saya percakapan ya, tapi menulis juga ya? menulis juga supaya mereka juga mengerti cara tulisnya, Betul, betul. nggak ngawur, pronounsnya juga benar. Betul. Lalu setiap anak itu saya selalu berusaha untuk personal. Setiap anak mendapat kesempatan yang Iya. sama. PPI, pendidikan berbasis individu. Iya. Ya, sekalipun jadi, mereka berkelompok ya Bu ya? betul. Jadi nggak cuman kita ngobrol di depan guru satu arah, tapi saya berharap 2 arah. Mengapa harus bahasa Inggris, bukan manajemen, bukan public speaking, bukan ilmu lobby, fundraising? Mengapa harus bahasa Inggris, Ibu? Ya kebetulan memang background saya kan bekerja di perusahaan asing, dan saya setiap hari juga banyak bertemu dengan expatriate. Saya ingin anak-anak juga bisa bahasa Inggris dengan lancar, dan mereka juga tahu
apa yang ada di dunia luar. Jadi nggak, istilahnya ya nggak deso lah. Ya, dan bahasa Inggris bahasa global Betul. yang mungkin 5-10 tahun ke depan itu sudah menjadi hal yang biasa. Iya, Ya, dan semua sudah ada di segala tempat. betul. Apa yang menjadi tantangan terbesar karena ibu tidak setiap hari bergaul dengan tunanetra dan kemudian mengajarkan English Club kepada tunanetra? Tantangannya ya itu harus bisa mendeskripsikan sesuatu dengan jelas. Jadi saya nggak mau anak-anak nggak punya bayangan gitu. Iya. Mereka kan tidak dapat melihat, tapi mereka bisa merasakan. Jadi tetap harus deskriptif. Iya. Tidak bisa cuma sebelah kanan. Harus deskriptif. Ya, that's why waktu itu waktu PPKM atau Oke. waktu masa-masa kita COVID kemarin ini, Ya. Pak Ritson kan pernah menawarkan kalau pakai Zoom juga bisa, tapi saya nggak bisa. Karena kenapa saya itu alat peraga itu? Harus bersentuhan. Iya, Bersentuhan dalam arti alat peraganya. iya. Ya. Contohnya waktu saya mengajarkan tentang hal-hal yang sederhana ya, misalkan mengarahkan Ya. direction itu, belok ke kiri, belok ke kanan, itu praktek. Anak-anak saya tuntut rame-rame, Oke. beramai-ramai menuju ke kamar masing-masing, belok kiri, belok kanan, itu mereka harus bisa deskripsikan. Seperti itu Pak Ritson. Jadi challenge buat setiap anak, mereka bisa tahu gitu. Dan ini yang membuat ibu menggebu-gebu, kapan hari Kamis lagi, kapan hari Kamis lagi. Betul. Exciting banget. Dan ibu melihat Yayasan El Safan secara global seperti apa? Di sini luar biasa. Saya lihat sendiri perjuangan El Safan dari waktu masih ngontrak ya, berapa kali kontrak, pindah-pindah. Itu memori ya? Iya, Oke. itu saya sangat tersentuh. Apalagi perjuangan Pak Ritson. Ternyata beliau dulunya juga normal, tapi kemudian mengalami kebutaan, Oke. sehingga beliau punya hati. Gimana rasanya kalau jadi orang yang nggak bisa melihat? Jadi dari situ saya rasa ini memang lahan yang luar biasa. Tuhan kerjakan melalui El Safan, banyak jiwa-jiwa anak-anak yang tadinya mungkin hopeless, gak punya pengharapan, rasanya aduh dunia seperti ini kok gelap, tapi ternyata di sini ada keceriaan. Oke. Gitu Pak. Apa harapan ibu kepada generasi tunanetra Indonesia pada umumnya dan spesifik murid-murid ibu yang ada para students di El Safan? Saya percaya anak-anak di tempat ini dan mereka akan dipersiapkan menjadi generasi penerus yang luar biasa. Saya selalu bilang, jadi di sela-sela saya mengajar, saya selalu memberikan mereka motivasi dan semangat bahwa anak-anak tidak berhenti sampai sini, tapi mereka punya masa depan yang penuh pengharapan. Ya, di sisi lain juga sahabat disabilitas Ibu Zeyung beberapa kali ya juga melakukan fundraising bersama ya Bu ya. Mengajak beberapa mitra relasi sahabat untuk melihat lebih dekat, dan ketika mereka sudah melihat mereka tersentuh. Ya, puji Tuhan. Jadi Ya. puji Tuhan, itu saya ingin berikan yang lebih baik lagi, dan saya rindu juga semua orang-orang yang di luar sana yang mungkin belum apa ya tergerak. Kapan lagi kita mau berikan sesuatu untuk orang lain? Wow. Itu. Luar biasa. Di mata Ibu Siayung, sebenarnya penyandang disabilitas itu seperti apa? Ya itu apa ya, mereka juga orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk bisa menghadapi hari-hari ke depan, masa depan yang penuh pengharapan. Jadi ayo kita sama-sama berikan yang terbaik untuk saling melayani, saling mengasihi. Ya mungkin itu yang bisa saya berikan. Luar biasa. Sahabat disabilitas, bahwa hidup ini memang kita harus bermanfaat, berguna bagi banyak orang. Dan Ibu Siayung seorang profesional, kemudian dia off dari dunia hiruk pikuknya itu dan menjadi pekerja sosial, social worker, kemudian beliau menjadi volunteer, menyerahkan hidupnya, bakatnya, talentanya untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik, ya Bu ya. Baik, karena Ibu punya banyak mitra relasi sahabat, baik di dalam maupun di luar negeri, bisa sampaikan sesuatu yang ingin Ibu sampaikan
Mungkin dengan bahasa Inggris karena ibu teacher. Okay. Hi guys, I'm glad to say to you, I'm Xiao. If you see this video, I think you still remember me if you ever seen me, yeah. I hope that through this video, you will be touched your heart. And we know there are a lot of people, a lot of kids which can be helped by us. We are blessing to be blessed. We have to be blessed, yeah. We are blessing, and then we need to be blessed to the others. Inspire to be inspired to the others. Jadi kita bisa menginspirasi kepada yang lain juga. Okay. Okay. We open our arms to you, to all our colleagues from here, from El Savan. Okay. In case you want to donate or you want to give something to El Savan, we are really welcome to it. A lot of kids in here, they are very smart. They have a lot of talent, which never imagined. One kid have 5 talents. They Yeah. can play Yeah. music, drum, Guitar, keyboard, keyboard. guitar, and then also another instrument. Singing. Yeah, singing, and not only that one, but they are also smart in their knowledge. So let's do something for them, okay? Oke. Terima kasih banyak Ibu Iya. Seyung. Senang sekali bisa ngobrol, singkat sekali waktunya, tetapi apa yang disampaikan hari ini sungguh-sungguh dapat menginspirasi banyak orang, karena banyak orang ibu rumah tangga mungkin yang saya bisa apa, saya nggak punya harta, saya nggak punya uang, saya nggak punya pangkat, jabatan, kedudukan, saya bisa apa, tapi padahal sebenarnya ada bakat talenta yang bisa di-share kepada banyak orang, ya. Betul. Kepada lingkungannya, kepada tetangganya, kepada temannya, kepada sahabatnya, menjadi pendengar yang baik, menjadi konselor, menjadi apa saja. Yang penting hidup kita bermanfaat, ya Bu ya. Betul. Sukses selalu, sehat, hati-hati kalau di kereta api atau di transportasi lain. Terima kasih Pak. Tapi belum vaksin ya? Sudah. Oh sudah 2 juga, kali. 2 kali. Ya. Oke, terakhir protokol kesehatan masuk ke El Savan bagaimana Ibu? Selalu diperiksa suhunya, ya bagus. Bagus ya? Iya. Baik, terima kasih sahabat disabilitas. Demikianlah pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Kiranya tayangan ini menginspirasi kita untuk terus menjadi lilin di tengah kegelapan, menjadi garam di tengah segala sesuatu yang sudah terasa hambar, dan akhirnya hidup kita sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan. Alangkah indahnya kalau hidup kita menghadirkan senyum bagi orang lain, untuk bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, berguna, dan mencerahkan begitu banyak orang seperti Mam Syayung. Maka baiklah, mari kita melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Dan akhirnya jangan lupa like, share, comment, subscribe, nyalakan lonceng dan notifikasinya. Selanjutnya kita akan berusaha untuk sampai di 1 juta subscriber. Amin ya Bang. Saya Ritson Manyonyo. Terima kasih Pak Ritson. Ya, Ibu Sayung ya. Ya, sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Indonesia inklusi, disabilitas maju dan sejahtera. Sampai jumpa. Biasanya suka di jus. Oh, Jual di restoran suka di jus. Apa ya, buah apa nih ya? Tahu nggak ya? La 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 la. Grace? Kamu pasti pernah makan ini, Grace. Cium, Grace. Buah apa ya? Ya, apa? Pakai Starbucks. Mati. Tahu nggak makan? Ayo ya. Dan kamu, Simon. Apa ini ya? Anybody know? Apa ini? In English, soursop. Stop. How to spell? S O U R S O P. Soursop. Sirsa. Looks like cactus. Seperti tanaman kaktus.
but it can has a fruit very nice. The color is red like a purple. Jadi seperti merah tapi juga warnanya keunguan. You can touch this. What is it? And you can smell. Okay. Good. Ya. This is the fruit. You can check what is it. It's quite new. Iya. Siapa yang tahu? Apa ini? Apakah itu? Ya. Sudah tahu belum? Guys, kira-kira kamu tahu nggak, guys? Yuk. Ya, simpan dalam hati ya. Enggak, Martin. Mungkin Martin tahu. Coba dicium. Iya. And you, Simon. Apa ya? Anybody knows? Apa buah apa, Nak? Dragon fruit. Buah naga. Buah naga. Buah naga. Dragon. D-R-A-G-O-N. G-O-N. G-O-N. R-N. D-R. D-R-A-G-O-N. Dragon fruit.